Pak. Selamat pagi. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah kita. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, topik kita hari ini Pak tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan, gitu. Bernilai kebaikan. Nah, seperti saya mulai pertanyaannya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi. Yang pertama saya lihat dari masalah apa yang dihadapi murid itu atau guru, kemudian latar belakang Masalah ya Pak. latar belakang masalah, Ya. kemudian peran orang tua, lingkungan dan sebagainya. Berarti Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika dan bujukan moral berdasarkan latar belakang, masalahnya apa, baru bagaimana peran orang tua, berarti ada orang yang terlibat gitu ya Pak. Betul. Nah, kemudian yang semua saya tanyakan, Bapak kan pasti sudah memimpin beberapa tahun di sekolah ini, sering dihadapkan pada sebuah keputusan-keputusan ya Pak, atau masalah-masalah di mana Bapak harus memutuskan yang mana yang harus Bapak pilih begitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu dia Pak yang bernilai kebaikan, misalnya tanggung jawab gitu. Bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Jadi saya mengambil keputusan yang pertama, saya lihat dari kasus itu, apakah kasus itu besar atau kecilnya kasus. Jadi kalau kasusnya kecil, yang pertama bisa diselesaikan cukup dengan memanggil yang bersangkutan, kemudian menegur, memberi arahan dan sebagainya. Kemudian kalau kasusnya besar, sedang dulu. Kalau kasusnya sedang, mungkin bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kemudian yang bersangkutan diberi arahan, bimbingan dan sebagainya. Kemudian kalau kasusnya besar, juga penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan. Kemudian yang bersangkutan dikasih bimbingan, kemudian surat pernyataan dan lain-lain. Jadi bimbingan dan surat pernyataan. Ya, Pak. Jadi yang saya tangkap saat Bapak mengambil keputusan di sekolah, Bapak bedakan nih kasus-kasusnya, kasus kecil, sedang, dan besar. Kalau kasus kecil, ya mungkin kita harus memanggil, menegur saja, begitu ya Pak. Mungkin Bapak akan meyakinkan bagaimana nilai-nilai kebajikan, apalagi untuk anak murid ya Pak. Nah, yang kedua ada kasus sedang nih, kasus yang harus dibicarakan secara kekeluargaan. Gitu. Nah, kalau misalnya kasus sedang ini Pak, yang bermasalah itu adalah murid misalnya. Contohnya kasusnya apa itu Pak? Kalau kasus sedang contohnya misalkan perkelahian yang menyebabkan antara murid, orang tua murid ini berselisih paham. Nah itu kan sedang. Jadi kalau misalnya berselisih paham, secara kekeluargaan aja diselesaikan. Nah yang saya tertarik ini Pak, kasus besar Pak. Kasus besar itu contohnya apa gitu? Kalau kasus besar ini misalkan contohnya pencurian yang dilakukan mungkin berulang kali. Jadi misalkan anak murid itu mencuri, masuk di ruang guru, mengambil sesuatu, mengacak-acak, kemudian sudah kita peringatkan, kemudian kejadian terus. Jadi kejadian berulang lagi. Nah ini udah termasuk kejadian yang kedua, ini termasuk kasus besar. Jadi mereka itu dipanggil, diberi arahan, diselesaikan secara kekeluargaan dan
membuat suatu pernyataan bahwa kalau mereka melakukan itu lagi, maka pihak mereka akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Tadi kan kita berbicara tentang nilai kebajikan nih ya Pak, nilai-nilai kebaikan seperti tanggung jawab, rasa kasihan begitu ya Pak, rasa kemanusiaan. Kira-kira ini Pak, kalau misalnya tadi Bapak bedakan ada 3 kasus di sekolah nih Pak yang nyata, kira-kira kasus apa yang pernah Bapak hadapi, kasus apa yang pernah Bapak hadapi yang melanggar nilai-nilai kebajikan misalnya? Ini untuk siswa atau guru? Nggak pilih Pak, mau guru atau murid, pasti di lingkungan sekolah ini. Kalau di lingkungan sekolah ini khususnya untuk guru dan tenaga kependidikan, salah kedisiplinan itu sering terlambat, sering izin, itu yang masalahnya. Sering terlambat, sering izin, berarti ini sedang tidak melakukan nilai-nilai kebajikan. Iya. Kira-kira keputusan apa yang Bapak bisa ambil gitu? Jadi keputusan yang saya ambil, yang pertama menegurnya, kita dipanggil, diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kemudian kalau tidak berubah, kemudian absennya kita tegaskan. Jadi kalau ada izin, kalau dia tidak hadir, ya absen itu. Kalau tidak berubah juga, kita serahkan sama atasan dengan dinas yang bersangkutan atau gantinya. Oh begitu. Jadi diselesaikan dulu di sekolah, kemudian kalau memang sanksi disiplin ini tidak berjalan, mungkin akan dinaikkan begitu ya Pak, ikut terlibat dinas pendidikan. Nah selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah yang pertama, saya melihat peraturan kita itu seperti apa. Karena peraturan itu kan sudah kita bicarakan dalam rapat, kemudian kita jalankan itu prosedurnya. Berarti melihat peraturannya apakah dia melanggar atau tidak? Iya, apa sanksinya, apa itu konsekuensinya. Sudah ada peraturan. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu. Jadi dia ini melakukan kesalahan antara benar dengan benar gitu. Ya, jadi yang paling efektif itu tadi kita panggil kita beri arahan. Cuma jika seseorang itu dipanggil atasan, itu mungkin beban moralnya itu akan terasa gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak mengalami kasus dilema etika, Bapak bingung nih mau memutuskan apa sama orang yang bersangkutan gitu ya Pak, Bapak panggil dulu gitu, kemudian Bapak berikan arahan ya Pak. Kira-kira arahannya seperti apa gitu ya? Ya, arahannya itu ya kita ingatkan dia supaya bahwa perbuatannya ini bisa mengganggu ketertiban dan melanggar peraturan ketertiban, dan bisa juga berdampak pada teman-teman sejawatnya yang lain gitu, atau teman-teman pekerjaan yang lain. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, tantangan yang saya hadapi yang pertama yaitu masalah untuk menjaga keharmonisan. Jadi kalau kita menegur, ya takutnya keharmonisan antara kita itu menjadi renggang gitu. Nah, itu ya. Ya benar Pak. Ketika kita membuat sebuah keputusan, Bapak pasti dilema, takut tersinggung atau apa gitu ya. Jadi bagaimana Bapak bisa, tantangannya itu ya Pak, takut mengganggu keharmonisan bagi orang yang berdampak tadi ya gitu ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus gitu Pak?
Jadi iya, jadi seandainya orang yang bersangkutan itu berkasus, ya tentu kita ada jadwal pertama kita memanggilnya, kemudian kita memperhatikannya. Jadwal kedua apakah dia berubah atau tidak, kemudian yang berikutnya kalau dia tak berubah ya kita susun jadwal yang berikutnya, apakah kita panggil atau memberi sanksi atau bagaimana. Oh begitu, jadi dia terjadwal ya Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat Pak? Misalnya ada kasus gitu, Bapak apakah langsung menyelesaikan di tempat atau butuh waktu untuk merenungkan keputusan apa yang akan Bapak ambil? Nah, lihat kasusnya, kalau kasusnya ini tidak rumit Ya. ya saya kan di tempat langsung. Tapi kalau keputusannya begitu rumit, ya tidak bisa saya menyelesaikan sendiri, maka saya perlu waktu dan minta bantuan orang lain. Jadi tergantung masalahnya ya, Iya, kalau kasus itu menurut Bapak memang harus butuh waktu, beberapa waktu jeda baru Bapak selesaikan gitu, itu merupakan contoh kasus yang besar ya Pak. Kasus yang rumit itu besar. Kalau misalnya tadi Bapak dihadapkan pada sebuah kasus nih, dilema etika, berarti membuat keputusan bagi orang-orang yang bersangkutan dalam etika atau moral gitu ya Pak. Apakah Bapak punya prosedur dalam menjalankan sebuah keputusan? Apakah Bapak perlu perenungan dulu? Apakah Bapak perlu mencatat nilai-nilai apa yang bertentangan gitu? Jadi kalau prosedur yang secara baku itu saya tak punya, cuma saya akan merenungkan apa-apa prosedur yang diperlukan pada saat itu, karena setiap orang kan nggak sama. Jadi saya tak ada aturan baku yang. Bapak tidak punya aturan baku gitu ya? Atau aturan baku. Kalau saya bertanya Pak, Bapak setuju nggak setiap keputusan itu harus untuk kepentingan orang banyak gitu? Iya, setuju ya, bukan kepentingan pribadi ya Pak. Nah yang selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil sebuah keputusan? Ada nggak faktor yang membuat Bapak jadi mudah gitu membuat sebuah keputusan? ya faktornya yang pertama dukungan dari semua guru. Kita kan dalam rapat kan, ini adalah keputusan sama, misalnya menetapkan tata tertib. Jadi semua udah setuju, ya kita oke. Kemudian ada yang melanggar, kita tinggal memperlihatkan aturan itu. Ya, kita kan udah sepakat gitu. Mantap juga ya Pak. Jadi kalau membuat sebuah keputusan itu yang saya tangkap dari Bapak, kita tidak bisa memutuskan sendiri. Iya, Apalagi betul. ini tadi yang seperti yang saya sampaikan. Kesepakatan dulu kan, dan rapat yang sering saya buka, kita kata ini bagaimana melanggar, apakah setuju dengan ini. Iya Pak, saya pun setuju karena kan tadi kita kembali kalau memutuskan sebuah pilihan itu atau keputusan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi Bapak melibatkan dukungan semua guru gitu ya Pak, tidak memutuskan sepihak. Saya setuju itu sih Pak. Nah yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dalam sebuah pengambilan keputusan ini? Jadi pembelajaran seperti sama ini bahwa mengambil keputusan itu harus berhati-hati. Ya. Yang pertama memang keputusan itu kita ambil memang mungkin benar, tapi belum tentu berdampak pada yang bersangkutan. Jadi harus berhati-hati, kita harus tahu bahwa watak yang bersangkutan seperti apa. Jadi tidak bisa kita memperlakukan manusia itu sama. Ada yang bisa kita langsung tegur, dia mau. Ada yang bisa kita tegur malah dia malah marah, malah dia memberontak gitu, dia merasa malu dan sebagainya. Jadi tergantung dari keputusan kita, kebijakan kita dalam mengambil keputusan. Harus ambil keputusan dari bijaksana. Jadi kata bijaksana itu yang perlu kita gariskan. Keren nih Pak ya, memang mengambil sebuah keputusan itu harus bijaksana. Saya pribadi pun
hampir setiap hari kita ya Pak dihadapkan pada sebuah keputusan. Nah, yang kadang ada ringan pengambilan keputusan, yang kadang harus berhari-hari dulu baru bisa memutuskan gitu ya. Kalau misalnya ini Pak, pertanyaannya, selama Bapak memimpin di sekolah ini gitu kan, kira-kira ada nggak Pak kasus yang membuat Bapak sangat sulit memutuskannya gitu sendiri? Kadang Bapak pun bercerita dengan teman-teman sejawat di sekolah ini, Bapak belum menemukan keputusan yang pas gitu. Tapi kasus ini berhubungan dengan di lingkungan sekolah gitu, pernah nggak Pak? Pernah. Ya, kasus apa itu? Boleh Ya, cerita nggak? kasus kedisiplinan. Kedisiplinan. Jadi Bapak dapat nggak mengambil sebuah keputusan yang menurut Bapak terbaik, atau belum bisa diputuskan sampai sekarang? Saya sudah mengambil keputusan, sudah kita kasih, tetapi belum berubah, belum. Ya. Sehingga saya lagi bingung, apa mau saya buat? Ini sudah dilakukan, itu sudah dilakukan. Nanti masih dilema dong Pak. Iya. Iya belum ini ya. Iya. Ya oke. Mungkin nanti kasus-kasus yang Bapak sedang alami masih dalam dilema akan mendapatkan sebuah keputusan ketika Bapak merenungkan lagi ya Pak. Iya. Oke, itulah Pak. Pertanyaan dari saya mengenai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak buat waktunya. Selamat siang Pak Suhardi. Selamat siang Bu. Izin saya minta waktunya untuk mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Apakah Bapak bersedia Pak? Iya, siap. Oke, langsung saja Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu Sartika, jadi terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, bahwasanya untuk kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah ini pada umumnya, baik yang terjadi kepada diri siswa ataupun kepada warga sekolah lainnya, tentunya berbeda-beda. Untuk membedakan setiap kasus, tentunya kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana pula kasus yang bukan merupakan kasus dilema etika. Nah, kemudian kita juga harus mengidentifikasi latar belakang permasalahan tersebut serta kita untuk menentukan cara penanganan hingga pengambilan tindak atau tindakan dari kasus-kasus tersebut. Nah, mungkin itu untuk sementara, Bu. Iya, yang saya tangkap tadi Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasinya, berarti Bapak harus membedakan bagaimana kasus untuk murid dengan kasus untuk warga sekolah yang lain seperti guru gitu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentunya ya yang pertama ya dari diri saya sendiri, yaitu harus bersikap adil, ya mengikuti aturan-aturan yang ada, tidak memihak kepada satu pihak atau golongan tertentu. Nah, tidak juga mementingkan salah satu individu ataupun kelompok. Nah, selain itu tidak mengutamakan kepentingan diri saya sendiri, dan juga dalam mempertimbangkannya atau dalam pengambilan keputusan tentunya harus mengutamakan kemaslahatan khususnya warga sekolah. Yang lebih jelasnya itu mengacu pada 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, jadi kalau Bapak bagaimana mengambil sebuah keputusan, yaitu tidak berpihak pada satu orang gitu ya Pak, atau golongan tertentu, tapi untuk kepentingan bersama. Dan yang saya tangkap tadi itu bersikap adil ya Pak? Iya, bersikap adil. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Selama ini dalam pengambilan keputusan itu saya mempertimbangkan paradigma atau isu yang berkembang pada saat ini, dan juga berpedoman kepada prinsip dan unsur yang mengacu pada 9 langkah pengambilan keputusan tadi, agar keputusan yang saya ambil sesuai dan tidak memihak pada salah satu kelompok individu ataupun golongan. Begitu, Bu. Iya ya Pak, keren nih Pak ya. Jadi Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan ada prosedurnya tadi ya Pak ya. Melihat paradigma atau isu-isu yang berkembang, kemudian ada prinsipnya, dan juga Bapak sudah menentukan langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Selama ini selama ini yang lebih efektif yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu ya dari mengidentifikasi kasus itu secara rinci ya sebelum ke tahap untuk pengambilan keputusan, serta melakukan refleksi setelah keputusan itu diambil. Apakah keputusan itu sudah tepat ataupun belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pengambilan suatu keputusan tadi. Wah, rasanya keren sekali nih ya Pak. Yang Bapak anggap efektif dalam sebuah pengambilan keputusan itu saya tertarik sekali, karena Bapak mengatakan Bapak harus mengidentifikasi dulu nih masalahnya secara rinci, apa-apa saja gitu kira-kira yang menjadi masalah dalam kasus tersebut. Kemudian yang paling unik nih Pak, refleksi ya Pak? Iya, melakukan refleksi. Setelah Bapak mengambil keputusan, Bapak refleksi, apakah benar, apakah sudah tepat keputusan itu bagi kepentingan orang banyak gitu ya Pak? Betul sekali. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya nih Pak? Sebetulnya tantangan itu banyak sekali Bu ya, dalam kita mengambil suatu keputusan. Yang dalam pengambilan keputusan yang saya hadapi itu yang pertama masih terlintas nih di benak pikir saya itu untuk memihak salah satu karena alasan kasihan, alasan dasar kekeluargaan. Nah, itu yang menjadi hal yang memang selalu terlintas di pikiran. Tapi walaupun kenyataannya saya tidak melakukan, memang pikiran-pikiran seperti itu selalu muncul. Nah, selain dari itu ada hal lain yang menjadi tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu adanya faktor tekanan dari eksternal seperti lingkungan dan juga dari kalangan masyarakat atau keluarga. Oke, ya Pak. Jadi sebagai kepala sekolah ada susah-susahnya juga ketika membuat keputusan ya Pak. Iya, betul. Dilema gitu. Iya. Tadi Bapak harus kadang-kadang terpikir mau memihak siapa. Oh, dia kan keluarga saya gitu ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau di sini itu kan kekeluargaannya masih lebih dekat ya Pak. Iya. Jadi Bapak terkadang ada tekanan juga dari eksternal seperti lingkungan, masyarakat, keluarga gitu ya Pak. Betul sekali. Baik Pak, kita lanjut nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya gini Pak, ada masalah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal Bapak menyelesaikannya? Adakah bentuknya atau prosedur yang seperti yang Bapak jalankan selama ini? Baik Bu, selama kasus yang pernah saya hadapi, itu ada beberapa kasus yang saya selesaikan berdasarkan atau menggunakan jadwal tertentu, dan juga ada kasus-kasus yang saya selesaikan tanpa adanya jadwal. Seperti kasus-kasus yang ringan itu kan bisa kita selesaikan langsung di tempat. Jadi saya kalau kasus-kasus yang ringan itu saya langsung selesaikan di tempat. Nah, terkait dengan prosedur yang saya lakukan itu adalah ya setelah menganalisis kasus tersebut, saya membuat skema penanganan ini. Seperti penjadwalan, penyelesaian kasus hingga menentukan waktu yang mungkin ini melibatkan
pemanggilan atau konsultasi dengan pihak-pihak tertentu. Nah, serta menentukan waktu dalam melakukan refleksi daripada kasus tersebut. Wah, ini Bapak keren sekali ya sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang saya tangkap tadi, Bapak ada jadwalnya gitu, Iya. tergantung kasusnya ya Tergantung Pak. kasus, Kalau ya. kasusnya agak rumit, mungkin Ya, Bapak mungkin harus kita harus menjadwalkan. analisis lagi, bahkan membuat skema untuk menyelesaikannya, seperti melibatkan beberapa orang Iya. dalam menyelesaikannya gitu ya Pak. Sedangkan kasus kecil ya bisa langsung diselesaikan Iya, pada bisa saat itu langsung juga. diselesaikan Gitu. saat itu juga. Betul. Oke Pak, nih pertanyaan kedua terakhir. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya ada, Bu. Tentunya ada. Misalnya jika kasusnya itu terjadi pada siswa, saya tidak semerta-merta melibatkan diri saya sendiri, tapi saya melibatkan seperti guru kelas, kemudian guru pembimbing ya untuk bersama-sama menangani jika kasus tersebut masih bersifat ringan. Nah, jika kasusnya berat sehingga tidak bisa diselesaikan baik dari pihak sekolah, maka saya melibatkan seperti komite sekolah, kemudian pihak-pihak terkait untuk membantu mempermudah saya dalam penanganan atau penyelesaian kasus tersebut, Bu. Oke Pak, jadi faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika adalah Bapak melibatkan, misalnya kalau kasusnya siswa, Bapak melibatkan guru kelas, guru pembimbing kesiswaan ya Pak ya. Nah kalau bisa kalau terlalu berat juga Bapak melibatkan komite sekolah dan pihak yang terkait di lingkungan sekolah gitu ya Pak. Nah ini yang terakhir nih Pak Suhardi, dari semua hal yang kita bicarakan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mampu mengambil keputusan dilema etika? Tentunya pelajaran yang bisa saya ambil dari masalah penanganan kasus di dilema etika ini yaitu kita itu lebih berfokus atau mengacu kepada paradigma, kemudian prinsip-prinsip dalam penanganan kasus, kemudian unsurnya serta 9 langkah daripada pengambilan keputusan tadi. Yang mungkin sebelumnya itu kita hanya mengambil keputusan itu tidak tidak sesuai prosedur. Nah, dengan adanya pemahaman tentang dilema etika ini sehingga kita dalam mengambil suatu keputusan itu lebih terarah dan lebih tepat sehingga penanganannya itu lebih mudah bagi kita. Mungkin itu, Bu. Ya. Yang saya ambil tadi Pak, pembelajaran yang Bapak dapat petik dari setiap pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini, Bapak lebih fokus pada paradigmanya, prinsipnya, bahkan langkah-langkahnya yang sudah Bapak pelajari tadi ya, sehingga Bapak bisa mengambil keputusan yang tepat dan yang terbaik ya Pak. Iya, betul dan yang sekali. paling penting untuk kepentingan bersama gitu ya Pak. Bersama. Itu saja Pak pertanyaan dalam wawancara saya hari ini. Semoga saya juga dapat belajar banyak dari Bapak nih sebagai pemimpin sekolah. Sama-sama ya Bu. Dan semoga wawancara ini bermanfaat.